Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Good Corporate Governance. Pada kesempatan kali ini, saya ada satu hal yang tidak bisa kita ketemu di Jimit, sehingga saya akan share video terkait dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini lebih membahas tentang sekilas apa itu Good Corporate Governance. Kemarin saya sudah bilang kenapa kok pakainya Good Corporate Governance, karena corporate di sini bersifat yaitu korporasi atau perseroan terbatas, dengan bukan good company, karena company itu bisa bermacam-macam hal, bisa perusahaan kecil, perusahaan besar, maupun perusahaan perseroan terbatas. Sehingga kita, atau lebih dikenalnya etika dan tata kelola perusahaan itu adalah good corporate governance. Kira-kira apa sih good corporate governance? Mari kita lihat dan semoga kalian memahaminya. Kita cepat saja ya. Good corporate governance ini pada dasarnya sederhananya yaitu pengelolaan perusahaan. Mana ada perusahaan yang tidak mau mengelola perusahaannya itu dengan baik dan benar. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak mengelola perusahaan itu dengan baik dan benar, sehingga butuh yang namanya pedoman untuk mengelola perusahaan ini menjadi lebih baik, kinerjanya baik, dan semuanya itu menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder atau yang berkepentingan dalam perusahaan itu. Mengapa good corporate governance ini, sebelum saya menjelaskan arti lebih luasnya, kenapa good corporate ini atau corporate governance ini itu dibutuhkan? Karena memang banyak pemicu masalahnya yang timbul karena ada masalah terkait dengan pengelolaan perusahaan. Kalau secara global, itu good corporate governance ini memang banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, di Inggris itu bangkrut atau mengalami kegagalan dalam pengelolaan perusahaan karena tidak menerapkan good corporate governance, karena ada kepentingan yang lain dalam perusahaan itu. Itu terjadi di Amerika, di Inggris. Sedangkan di Indonesia, kita masuk ke Indonesia, apa sih pemicu dari good corporate governance itu? Kalau kalian lahir tahun 2000-an, kalau nggak salah, berarti kalian tidak menikmati atau mengalami yang namanya krisis moneter tahun 98. Tapi pasti kalian akan tahu krisis moneter itu seperti apa. Krisis moneter adalah tonggak utama Indonesia ingin berbenah untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik lagi, kinerja perusahaan itu lebih baik lagi. Karena pada krisis moneter tahun 98 itu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang gagal, dan tentunya terimbas terkait dengan ekonominya atau keuangannya. Namanya krisis moneter pada waktu itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak terkena imbasnya dan masih sustain sampai sekarang. Itu adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat pada waktu itu memang belum ada pedoman good corporate governance, tapi mereka sudah menerapkan yang namanya syariah compliant atau aturan-aturan syariah yang ada dalam perusahaan atau yang ada pada Bank Muamalat tersebut. Sehingga mereka ada guidance-nya, ada pertahanannya, yaitu aturan-aturan syariah yang memang di situ menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh melakukan korupsi, misalnya kita tidak boleh melakukan praktek kecurangan dalam perusahaan, kita tidak boleh merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Itu ada dan tertuang dalam aturan syariah atau syariah compliance. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memang gagal dalam pengelolaan perusahaan pada krisis moneter tahun 98 itu mengalami kebangkrutan, kegagalan, dan tentunya terkena imbas krisis moneter. Dan ketika ada krisis moneter tersebut, maka International Monetary Fund, itu lembaga terkait dengan pendanaan, itu memberikan surat yang disebut letter of intent kepada Indonesia untuk segera merubah pengelolaan perusahaan di Indonesia. Sehingga timbullah yang namanya, oh ternyata ada pedoman yang namanya corporate governance di negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia, sehingga Indonesia pun mengikuti pedoman yang namanya corporate governance. Itu adalah pemicu utamanya krisis moneter, dan ada kerjasama antara IMF dengan Indonesia. Terus kira-kira apa sih arti secara sederhananya?
Kalau menurut Cadbury Committee itu merupakan ahli akuntan di Inggris yang tugasnya memang untuk membuat sebuah pedoman yang untuk pengelolaan perusahaan. Mereka menyebutkan bahwasanya corporate governance itu merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, dengan memperlihatkan atau sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka. Mengatur hubungan antara stakeholder, mengatur hubungan antara pemegang saham dengan bawahannya, dengan direksi, dengan dewan komisaris, pemerintah, dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Terus kalau diterjemahkan, GCG itu ya tata kelola perusahaan yang baik. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan keuntungan bagi seluruh pemegang kepentingan, seluruh stakeholder harus adil. Stakeholder ada pemegang saham, ada direktur, direksi, manajer, karyawan, dan sebagainya itu harus ditambahkan value-nya. Kalau secara sempit, GCG itu memang fungsi dan tujuannya itu untuk mensejahterakan pemegang saham karena pemilik perusahaan itu adalah pemegang saham. Perusahaan ada yang go public, ada perusahaan yang belum go public. Perusahaan yang go public itu berarti perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang belum go public berarti belum secara publik mencari modalnya dan belum investor yang masuk dengan didaftarkan di Bursa Efek, itu memang ada juga. Tapi tetap harus menggunakan pedoman yang namanya good corporate governance. Karena itu baik kok. Karena bisa meningkatkan kinerja. Nanti kita bahas manfaatnya. Dan definisi good corporate governance secara sistem yaitu mengatur bagaimana korporasi itu dikendalikan secara akuntabel. Dikendalikan secara akuntabel di sini maksudnya itu ya sesuai dengan job desk-nya, the right man and the right place. Menempatkan seorang itu sesuai dengan porsi atau kualitasnya. Direktur ya direktur, kerjaannya ya sesuai dengan kualitas direktur seperti apa, karyawannya seperti apa, manajer seperti apa, itu dikendalikan, diarahkan secara akuntabel. Supaya apa? Supaya memang citra dari perusahaan ini itu baik. Nilai pemegang saham juga secara jangka panjang akan baik juga. Itu secara sistem. Sedangkan secara struktur itu memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang berkepentingan. Sama tadi tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder yang ada dalam perusahaan. Itu good corporate governance. Pengelolaan perusahaan secara akuntabel, hubungan antara stakeholder, ada pedomannya, ada aturannya, itu definisi secara sederhananya, biar gampang kalian memahaminya. Ini masih berkaitan dengan arti atau definisi. Kita masuk ke tujuannya. Tujuannya apa sebenarnya? Saya tadi sudah bilang, yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain menciptakan nilai tambah, juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu, mengurangi resiko yang timbul dari apa yang masalah yang ada dalam perusahaan itu. Sehingga ketika ada good corporate governance, ada pedomannya, ada patokan yang harus dikerjakan dalam perusahaan, itu lebih akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu dan juga dapat memberikan kepercayaan kepada investor supaya investor itu mau memberikan investnya, modalnya ke perusahaan itu. Sehingga ketika perusahaan itu banyak dilirik oleh investor, maka akan semakin banyak modalnya, semakin gampang untuk mengelola perusahaan itu. Tapi masalahnya timbul nanti adalah masih banyak, ya di Indonesia masih banyak korupsi tentunya, masih banyak praktek kecurangan di perusahaan-perusahaan itu, yaitu memang karena salah satu hal yang mempengaruhi Indonesia masih kurang dalam penanganan good corporate governance. Walaupun dari tahun 1998 Indonesia udah mau membaharui, tapi sampai sekarang karena ada self interest behavior, ada kepentingan dari oknum-oknum dalam perusahaan itu yang pengen ada kepentingan sendiri, tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi dari perusahaan itu, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara untuk korupsi, untuk kecurangan, untuk merubah laporan keuangan dan sebagainya. Itu salah satu praktek-praktek kecurangan dalam good corporate governance. Manfaatnya apa untuk bisnis jangka panjang? Tadi ya tentunya untuk sustain, perusahaan ketika menerapkan good corporate governance akan bisa sustainable, jangka panjang perusahaannya akan terus kinerjanya baik.
Manfaat implementasi GTG ada pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggung jawab yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara sustainable. Saya bilang tadi, perusahaan itu akan sustain ke depannya secara jangka panjang. Terus, apalagi manfaatnya? Ada perbaikan citra korporasinya. Jadi, di mata investor itu baik. Lalu, tentu melindungi direksi dan dewan komisaris dari tuntutan hukum ketika mereka tidak melanggar atau ada self interest behavior itu karena menerapkan GTG, mereka akan terhindar dari namanya hukum. Karena GTG ini nggak cuma pedoman, memang awalnya cuma pedoman, hanya sekedar code of conduct, tapi karena ini penting sehingga harus ada landasan hukum yang memayunginya, ada hukum supaya perusahaan itu mau untuk melakukan good corporate governance. Ada manfaat lain, misalnya mengurangi agency cost. Agency cost ini maksudnya adalah ada namanya teori keagenan, teori agensi. Teori agensi itu mendasari juga kenapa corporate governance itu penting. Teori keagenan itu berawal dari ada prinsipal, ada agen. Ada pemimpin, ada agennya. Pemimpin adalah rapat umum pemegang saham, yang punya saham, yang pemegang saham, dan juga pemilik perusahaan, itu memberikan tugasnya kepada agennya. Agen ini siapa? Direktur, manajer, karyawan. Itu adalah hubungan keagenan dalam perusahaan. Dan kenapa kok mengurangi agency cost? Karena ini good corporate governance dapat mengurangi biaya agensi. Biaya agensi ini timbul karena tadi saya bilang self interest behavior, ada kepentingan dari masing-masing oknum dalam individunya di perusahaan itu untuk menghalalkan segala cara untuk ya pengen kaya, pengen punya uang banyak dan sebagainya. Itu salah satu mengurangi biaya agency cost. Ada juga masalah problemnya adalah insider trading. Insider trading ini adalah salah satu direkturnya atau direksinya yang tahu operasional perusahaan itu memberikan informasi kepada orang luar atau orang lain yang disuruh untuk membeli sahamnya. Jadi contohnya misalnya saya direktur nih, saya udah tahu laporan keuangannya ini akan baik atau akan turun, dan saya memberikan informasi ke orang lain itu supaya membeli saham di perusahaan itu, sehingga saya memberikan informasi itu sebelum laporan keuangan itu dipublikasikan, karena itu namanya kecurangan dalam praktek corporate governance, itu tidak boleh, sehingga akan mengurangi biaya agensi. Terus ada mengurangi biaya modal, ada meningkatkan nilai saham perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan tentunya menciptakan dukungan dari para stakeholder supaya terciptalah budaya yang baik dalam perusahaan itu. Next, bagaimana perusahaan itu dikatakan good corporate governance-nya? Ada 5 prinsip yang menjadi teori yang sering dipakai oleh banyak perusahaan, dan pedomannya juga ada. Ada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Nanti kita bahas di pertemuan keempat, tapi secara gampangnya saya akan menjelaskan prinsip keterbukaan ini berkaitan dengan perusahaan melaporkan laporan keuangannya secara transparan. Lalu ada akuntabilitas, saya sudah bilang tadi, the right man and the right place, menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Direktur ya tempatnya pekerjaannya apa, jangan sampai tumpang tindih antara manajer dan direktur dan dewan komisaris tentunya. Lalu ada pertanggungjawaban ke atas, ada pertanggungjawaban ke pemerintah, ada pertanggungjawaban ke masyarakat sosial. Pertanggungjawaban ke atas adalah bertanggung jawab untuk memaksimalkan atau mensejahterakan pemegang saham karena sebagai pemilik perusahaan. Tanggung jawab pada pemerintah yaitu seperti bayar pajak dan taat aturan dan sebagainya. Dan sedangkan pertanggungjawaban ke masyarakat sosial itu terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Bisa berupa beasiswa atau santunan dana dan macam-macam. Yang penting bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kemandirian, independensi, tidak boleh adanya intervensi dari luar untuk merubah atau memberikan keputusan terkait dengan perusahaan itu. Jadi direktur atau manajer itu tidak boleh ada intervensi dari luar, baik dari partai politik atau dari pemerintah atau siapapun, sehingga ada kemandirian dalam perusahaan itu. Yang terakhir adalah keadilan, adil terkait dalam segala hal.
adil terkait dengan sejahteranya mayoritas pemilik saham atau minoritas pemilik saham, adil terhadap manajer, adil terhadap karyawan, adil terhadap siapapun, sehingga ada namanya fairness. Itu prinsip-prinsip, ada keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Dan tentunya ada landasan hukumnya. Ini landasan hukumnya, ada dibentuknya KNKCG supaya ada wadahnya, namanya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance tahun 2000. Lalu ada perubahan nama dari yang namanya KNKCG menjadi KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Karena apa? Karena ternyata corporate governance ini itu penting bukan hanya untuk korporasi saja, tapi seluruh lembaga itu penting melaksanakan namanya tata kelola perusahaan, tata kelola organisasinya dengan baik, sehingga dirubahlah namanya KNKCG menjadi KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. Ada keputusan menteri, ada dan macam-macam. Terus bagaimana sih supaya perusahaan itu mau untuk termotivasi? Memang itu adalah kewajiban. Tapi banyak perusahaan yang memang belum menempatkan good corporate governance ini menjadi budaya, sehingga hanya sekedar administratif saja melaporkan bahwasanya perusahaan ini sudah melakukan namanya menjalankan pedomannya, ada aturannya, ada code of conduct-nya di setiap perusahaan. Ini sekedar formalitas, tapi sebenarnya ini penting. Corporate governance ini dilakukan supaya kinerja perusahaan itu menjadi baik, pengelolaan perusahaan menjadi baik, sehingga ada namanya annual report award, ada award atau reward yang diberikan kepada perusahaan yang benar-benar menjalankan corporate governance ini dengan baik. Ada teori agensi, itu tadi saya sudah bilang, adanya agensi problem, munculnya self-interest behavior. Ada stewardship teori, ada teori agensi, ada stewardship teori. Stewardship teori ini adalah pada dasarnya atau secara gampangnya itu seluruh stakeholder ini atau seluruh orang-orang yang ada dalam perusahaan ini sangat menjaga perusahaan itu supaya baik, sehingga muncullah teori stewardship teori ini dan timbul namanya corporate governance. Ada lagi teori stakeholder. Teori stakeholder tadi sudah bilang orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan itu harus disejahterakan. Yang terakhir adalah shareholder, teori shareholder di sini, ya tentunya kan perusahaan itu ada pemegang saham ya, pemilik tertinggi, ada rapat umum pemegang saham. Sehingga tujuannya kan untuk meningkatkan nilai saham. Jadi ketika pemegang saham itu sahamnya naik, mereka juga akan tersejahterakan atau mendapatkan aset yang banyak dari peningkatan saham dari perusahaan tersebut. Lanjut, ini nanti kita pelajari di pertemuan kelima dan materi pertama untuk presentasi. Di corporate governance ada dua macam struktur organisasi. Yang pertama ada one board system, yang kedua adalah two board system. Indonesia pakai yang mana? Indonesia pakai yang two board system tapi dimodifikasi. Banyak negara-negara di Amerika Inggris itu menerapkan ini, one board system. Mereka cenderung akan terkena imbas dari tidak baiknya pengelolaan perusahaan. Karena apa? Karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada dewan komisaris di situ. Sedangkan di two board system ada namanya dewan komisaris yang fungsinya untuk mengawasi jalannya pengelolaan dewan direksi terkait dengan perusahaannya. Yang two board system di negara Eropa ini juga kurang adil karena ada tidak independen. Sedangkan Indonesia pakainya ini yang seperti ini. Jadi rapat umum pemegang saham sebagai tertinggi, sebagai prinsipal itu melantik dewan komisaris yang tidak ada hubungannya dengan dewan direksi, sehingga independen, sangat tidak terpengaruh dengan dewan direksi atau dewan komisaris. Sehingga rapat umum pemegang saham itu memilih dewan komisaris untuk mengawasi jalannya dewan direksi terkait dengan pengelolaan perusahaannya. Sedangkan dewan direksi siapa yang milih? Yang milih adalah rapat umum pemegang saham. Sama dengan dewan komisaris juga yang memilih rapat umum pemegang saham. Dan nantinya dewan komisaris ini melaporkan, ternyata direksi ini pengelolaannya baik. Nanti dewan direksi juga melaporkan juga terkait dengan pengelolaannya. Nanti dicocokkan balance atau tidak. Ketika tidak balance berarti ada masalah di situ. Berarti ada pelanggaran corporate governance. Ini adalah Indonesia pada tahun 2015 kalau nggak salah ini. Asosiasi Corporate Governance di Asia itu menilai
secara bagaimana sih, apakah corporate governance di Indonesia itu diterapkan, di Asia itu diterapkan atau tidak, dan Indonesia masuk di nilai atau nomor 12. Karena apa ya? Karena banyak hal. Banyak para ahli yang menjelaskan karena memang law enforcement-nya kurang atau lemah, penegakan hukumnya lemah terkait dengan pelanggaran corporate governance, mungkin hanya diberikan sanksi denda atau bagaimana. Dan tentunya tadi belum menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen pada perusahaan. Hanya sekedar ada pedomannya nih, tapi belum disosialisasikan atau dibudayakan dalam perusahaan itu. Terus apalagi, karena banyak perusahaan yang go public tidak melaporkan laporan keuangannya secara transparan. Padahal itu wajib dan ada OJK yang mengawasinya, ada otoritas jasa keuangan, lembaga milik pemerintah yang memang tugasnya untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini beberapa award yang diberikan oleh lembaga terkait corporate governance supaya memang termotivasi. Lanjut ke kasus di negara-negara secara globalnya, ada Enron yang paling gempar di global itu Enron dan WorldCom, yang akhirnya muncullah corporate governance ini. Kalau di Indonesia ya banyak, korupsi masih ada saja, karena tadi masih adanya kepentingan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan secara lembaga atau kepentingan secara perusahaan sesuai dengan tujuannya. Tadi beberapa hal terkait dengan sekilas tentang good corporate governance. Itu saja